Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis buku bahan ajar guru Quran Hadis di madrasah dan sekolah. Buku yang kami review berjudul Buku Guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 untuk kelas 12 SMA dengan penulis Muhammad Rifki Rusidi. Di dalam buku yang akan kami review terdapat 8 bab. Ya, langsung saja kita akan membahas yaitu analisis capaian kompetisi dengan standar taksonomi Bloom. Yang kedua, batasan yang dilakukan peneliti adalah hanya kompetisi capaian mata pelajaran Al-Quran. Yang pertama, analisis capaian kompetisi dengan standar taksonomi Bloom. Batasan yang dilakukan peneliti adalah hanya kompetisi capaian mata pelajaran Al-Quran Hadis SMA kurikulum 2013. Yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1, mengamalkan pola hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa. Pada kurikulum 2013 termasuk pada KI 1, ranah afektif, dalam taksonomi Bloom mencakup ranah afektif pada tingkatan menanggapi atau responding, yaitu kemampuan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mengamalkan pola hidup sederhana serta gemar menyantuni duafa. Selanjutnya, menghayati nilai sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kompetensi dasar 1-2 pada kurikulum 2013 termasuk pada KI 1 ranah afektif. Menurut taksonomi Bloom KD 12, ini mencakup ranah afektif pada tingkatan penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan siswa menerima dengan sepenuh hati dan menghayati nilai sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. 1.3, mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Dalam taksonomi Bloom mencakup ranah afektif pada tingkatan menanggapi atau responding. Karena dalam keadaan ini siswa mampu untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, bertindak dan berpikir secara ilmiah dalam beragama. Ini mencakup ranah afektif pada tingkatan characterization atau pembentukan pola hidup yang ditunjukkan dengan kata kerja, operasional bertindak, di mana siswa dalam mengamalkan dan menghayati pola hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu analisis materi. Pada buku guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013, kelas 12 penulis akan menganalisis materi inti, kesesuaian materi, materi inti Al-Quran, materi inti hadis, bahasa dan tulisan, dan materi pendukung pada buku guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 terbitan Kementerian Agama. Materi inti yang pertama adalah aspek kesesuaian materi. Materi yang terdapat pada bab 1 sampai bab 8 bukanlah materi yang bersifat teori. Materi yang tercantum dalam buku guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 itu lebih kepada pembelajaran kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat contohnya adalah memudahkan hidup sederhana dan menyantuni duafa, menghadapi cobaan dengan senyuman, menjaga kelestarian alam. Materi ini sangat tepat diajarkan kepada siswa kelas 12. Dengan materi-materi tersebut, siswa tidak hanya mampu mengetahui dan menghafal, siswa bisa langsung menghubungkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada proses berpikir secara aktif. Nah, hal ini perlu dibiasakan untuk kemampuan siswa ke dalam jenjang berikutnya. Untuk rencana pembelajaran dalam buku guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 dalam buku tersebut sudah bagus, mulai dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang saling berhubungan dan jelas tidak untuk dimengerti. Selain itu juga terdapat tujuan pembelajaran untuk mempermudah guru untuk membawa siswa dapat mencapai kompetensi inti dan dasar. Nah, yang terpenting itu adalah materi pokok untuk bahan ajar kepada siswa sudah baik sehingga bisa menjadi pegangan pendidik dan bahan ajar untuk siswa. Dan yang kedua adalah aspek bahasa dan tulisan. Dalam
Aspek bahasa dan tulisan di buku Guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 sudah sangat baik. Semua tulisan disusun secara sistematis. Tulisan Arab mampu dibaca dengan jelas. Lalu banyak tulisan-tulisan penting atau bacaan Arab yang ditulis secara Latin menggunakan font italik sehingga mudah dilihat atau ditemukan. Satu hal yang kurang adalah ketika ada surat-surat tambahan di dalam penjelasan. Surat-surat tambahan tersebut lebih baik diberikan tanda sehingga tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Materi inti ayat Al-Quran. Buku Guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 memiliki materi inti ayat Al-Quran yang cukup bagus. Ayat Al-Quran dan pengertian dituliskan secara jelas. Dalam satu bab, buku ini selalu memberikan lebih dari satu ayat Al-Quran yang saling berhubungan. Walaupun kekurangannya adalah tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul, namun buku ini menjelaskan secara rinci dan jelas per ayat secara tekstual dan terkadang menggunakan cerita. Selain itu, lebih bagus lagi, buku ini tidak hanya memberikan penjelasan secara tekstual, namun juga menjelaskan secara konseptual. Ada juga beberapa penjelasan menggunakan beberapa penjelasan menurut ulama, hadis, atau disambungkan dengan ayat Al-Quran lainnya. Selanjutnya, materi inti hadis. Buku Guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 memiliki hadis di setiap bab. Namun, tidak tertera bagaimana kualitas hadis tersebut. Walaupun begitu, rata-rata hadis dalam buku ini meriwayatkan hadis imam-imam besar yang tidak diragukan kesahihan hadisnya, seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Tetapi, ada 1-2 hadis yang tidak mempunyai riwayatnya. Dalam buku ini pun tidak dijelaskan sanadnya secara lengkap, sehingga terkadang hanya menggunakan perawi pertama saja. Untuk hadis dan terjemahan hadis sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah materi pendukung. Di dalam buku Guru Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 terdapat ayat-ayat tambahan untuk memperkuat penjelasan. Contohnya al-fahsya. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau perkataan yang sangat keji. Dan di dalam Al-Quran banyak digunakan untuk menyatakan perbuatan zina, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Surat Al-Isra ayat 32 memperkuat penjelasan tentang zina adalah perbuatan keji. Selain surat pendukung, penjelasan ada pendapat ulama sebagai pendukung menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa pemimpin harus melibatkan warga dan mempertimbangkan masukan-masukan dari mereka baik berkaitan dengan urusan negara maupun urusan agama. Ada beberapa kisah hadis tersebut kenapa bisa diturunkan. Selanjutnya adalah pendekatan mengajarkan materi. Pendekatan untuk mengajarkan materi diperlukan agar semua kompetensi pada inti dan dasar dapat terlaksana dan dirangkum menjadi satu cara yang efektif dan efisien. Apalagi buku Quran Hadis Pendekatan Saintifik 2013 kelas 12 lebih kepada materi yang konseptual, sehingga perkembangan materi secara dinamis bisa terjadi. Nah, pendekatan mengajarkan materi ini ada 3. Yang pertama adalah discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning mampu membentuk anak menjadi lebih aktif. Anak mampu mengamati, merencanakan, mengukur, dan menjelaskan dalam bentuk proses dan konsep tersendiri. Dengan ini, anak menemukan sendiri dan mengalaminya dengan sendirinya. Guru berperan sebagai pembimbing dan mengarahkan kegiatan siswa. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dengan cara mengemukakan pendapat, berdiskusi, menyelesaikan masalah sendiri dengan bahan ajar yang sudah tersedia, dan lain-lain. Langkah proses pembelajaran siswa pada pendekatan discovery learning ini
dengan contoh pada bab penjaga kelestarian alam. Yang pertama, langkah persiapan. Pada pendekatan discovery learning, siswa harus mampu secara efektif mencari data secara mandiri, maka guru diwajibkan mengetahui kemampuan siswa. Hal ini dikarenakan jika materi tersebut atau persoalan yang diberikan terlalu mudah, maka siswa tidak terlalu aktif. Bila materi tersebut terlalu sulit, maka siswa tidak mampu menguasai atau akan menjadi bingung dengan materi tersebut. Maka, dengan hal itu, guru perlu mengidentifikasi siswa atau kemampuan siswa, menentukan topik, penambahan bahan ajar yang efektif dan efisien, serta membuat topik sederhana. Dan di dalam bab menjaga kelestarian alam, guru memberikan indikator bagaimana cara melestarikan alam dalam Quran dan hadis. Yang kedua adalah pelaksanaan, stimulation. Pada tahap ini, guru memberikan arahan yang membuat siswa bertanya-tanya. Lalu guru menganjurkan siswa untuk membaca buku atau aktivitas lainnya untuk menemukan arah pada pemecahan masalah. Contohnya, guru bisa menyuruh siswa membaca buku atau membaca ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan melestarikan alam. Guru juga bisa memberikan sebuah permasalahan tentang kelestarian lingkungan seperti kerusakan-kerusakan alam, lalu siswa memberikan pendapat. Selanjutnya, problem statement. Pada tahap ini, siswa dapat mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan. Contohnya, siswa dapat menemukan permasalahan tentang lingkungan tersebut, atau akibat yang terjadi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, data collection. Siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis atau dugaan. Contohnya, siswa dapat mengambil dari Al-Quran atau hadis atau hal lainnya tentang kelas untuk menunjang hipotesis mereka. Salah satunya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 41-42. Selanjutnya, data processing. Dalam tahap ini, siswa mengelola data yang mereka dapatkan dengan pendapat yang mereka miliki dengan cara ditafsirkan, diolah, diacak, diklarifikasikan, dan sebagainya. Siswa mengelola pendapat mereka tentang kerusakan lingkungan tersebut dengan surat Ar-Rum ayat 41-42. Selanjutnya, verification. Siswa membuktikan bahwa apakah pendapat yang dinyatakan sebelumnya benar atau tidak benar. Contohnya, dengan melakukan presentasi di depan diawali dengan penjelasan tentang pendapat mereka, lalu penjelasan tentang data yang mereka dapatkan. Yang terakhir, generalization. Dengan ini, siswa dapat menyimpulkan hasil semuanya yang sudah dilakukannya dari tahap awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, saya mulai. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas cara pendekatan yang kedua dalam menyampaikan Quran Hadis kelas 12. Setelah kita mempelajari tadi mengenai discovery learning, sekarang kita akan mempelajari mengenai problem based learning yang insya Allah kita sudah mempelajarinya di kelas sebelumnya di mata kuliah lain, dan insya Allah juga teman-teman sudah mengetahui apa itu problem based learning. Tapi sedikit saya akan menerangkan kembali untuk mereview ya apa yang telah kita dapatkan kemarin. Lalu apa itu problem based learning atau bisa dikenal dengan PBL? Yaitu sebuah metode yang menggunakan cara pemecahan sebuah masalah. Metode ini biasanya menggunakan titik permasalahan pembelajaran dilihat dari dunia nyata, dari apa yang terjadi di sekitar di lingkungan kita. Dan apa yang harus dilakukan siswa? Yang pertama,
guru bisa memberikan satu permasalahan. Contoh, dalam materi hidup sederhana dan bagaimana cara menyantuni du'afa menurut Quran dan hadis. Satu pertanyaan, satu permasalahan yang harus siswa temukan jawabannya. Yang kedua, siswa didiskusi dengan kelompok-kelompok kecilnya untuk mencari permasalahan itu, bagaimana mereka di dalamnya bisa bertukar pendapat, bisa berargumen, terserah mereka. Itu cara mereka untuk menemukan titik permasalahan dan sekaligus menentukan jawaban yang benar dari permasalahan yang telah diberikan. Selanjutnya, siswa menyelesaikan dengan kajian independen. Maksudnya, siswa mandiri untuk mencari sumber-sumber dari manapun, baik itu dari perpustakaan, dari buku, dari Al-Quran ataupun kitab-kitab hadis yang ada. Setelah itu, siswa kembali untuk memecahkan permasalahan itu secara berkelompok, bertukar informasi apa yang telah mereka dapatkan tadi di saat mencari dari sumber-sumber. Selanjutnya, siswa melakukan penyajian solusi yang telah ditemukan. Dan yang terakhir, pastinya guru harus menjadi peran utama yang bisa membenarkan atau menyalahkan dari argumen-argumen dari jawaban-jawaban siswa tersebut, ataupun menguatkan atau menambahkan sesuatu yang sudah benar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana problem based learning diterapkan di kelas 12, yang mana mungkin kita tahu bahwa kelas 12 ini berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya, kelas terakhir di sekolah menengah atas, dan tentunya pemikiran, keilmuan, dan pengetahuannya sudah lebih dari sebelumnya. Tentunya guru juga harus mempunyai cara atau teknik-teknik atau metode-metode yang bisa membangun, bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang kritis pada siswa, dan juga bagaimana siswa bisa memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. Itu problem based learning. Kita akan mempelajari apa itu langkah pendekatan yang ketiga, ada project based learning. Dan pada metode ini lebih ditekankan pada proses penelitian atau penyelidikan suatu masalah. Dalam metode ini bisa dilakukan dengan cara menginstruksi pemikiran siswa untuk membangun sendiri pengetahuan mereka dan menentukan hal-hal baru yang sebelumnya mungkin mereka tidak ketahui. Mereka akan diberikan satu pertanyaan esensial dan siswa akan membangun atau menyelidiki dengan pengetahuan mereka sendiri. Cara yang pertama yang bisa dilakukan untuk penerapan project based learning ini adalah guru dapat memberikan suatu video. Salah satu caranya memberikan salah satu video, kemudian siswa mengamati video tersebut. Setelah itu membandingkan dengan video lainnya, bertujuan untuk siswa itu bisa mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari kedua video tersebut. Karena ini mengenai Quran dan hadis, mungkin videonya bisa bertemakan dengan dakwah. Dan seperti apa dakwah yang benar? Ada video yang mungkin berdakwah tidak kritis dan satu lagi berdakwah dengan kritis dan tegas. Nah, lalu
siswa mengetahui ataupun mencari perbedaan dari kedua video tersebut. Cara yang kedua dari project based learning adalah merencanakan aturan dalam mengerjakan proyek. Dalam hal ini, guru dapat memberikan tugas seperti bagaimana cara berdakwah dan lain sebagainya, dan kemudian direalisasikan kepada kehidupan nyata ataupun dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, misalkan. Cara yang ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Dalam hal ini, proyek yang dilakukan harus jelas dan sesuai dengan waktu pembelajaran. Contoh, hari pertama mencari sumber pembelajaran, itu mungkin dari Al-Quran, dari kitab hadis, dari internet, dari perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan hari kedua, mengidentifikasi dari video tersebut menurut informasi yang mereka dapatkan tadi dari sumber-sumber. Yang ketiga, mungkin hari selanjutnya bisa mencari seperti apa dakwah yang kritis itu, dan hari selanjutnya seperti apa implementasi dakwah yang kritis itu. Nah, itu merupakan jadwal yang ya terserah siswa yang tentukan. Yang keempat, guru selalu melihat perkembangan proyek peserta didik setiap minggunya. Itu bertujuan untuk sedikit memudahkan siswa dalam menyusun penelitian itu. Yang selanjutnya, melakukan penilaian terhadap hasil kerja. Hal ini bertujuan untuk menjadi sebuah pengukuran keberhasilan peserta didik dalam mencapai penyelesaian proyek tersebut. Dan langkah yang terakhir, mengevaluasi pengalaman pembelajaran peserta didik. Pada tahap terakhir ini, peserta didik dapat menyimpulkan keberhasilan dan kekurangan atas proyek yang dikerjakannya itu. Dan kekurangannya kemudian akan dijadikan bahan evaluasi supaya penelitiannya ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Baik, itu teman-teman 3 pendekatan yang kita pelajari hari ini. Ada discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Selanjutnya membahas mengenai kesesuaian kebutuhan siswa. Nah, dalam buku yang kami review dapat disimpulkan bahwa materi dalam buku ini sudah menggunakan pendekatan saintifik. Dalam penjelasan makalah dari awal bahwa materi pada Quran Hadis kelas 12 lebih kepada materi berbasis konseptual dibandingkan berbasis teori. Sehingga dalam 3 metode di atas sudah sesuai dengan discovery learning yang mampu membentuk anak menjadi lebih aktif, anak mampu mengamati, merencanakan, mengukur, dan menjelaskan dalam bentuk proses dan konsep tersendiri. Komponen terakhir yang kami analisa dari buku ini yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan standar dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam evaluasi dapat dilihat kekurangan maupun kelebihan yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat diperbaiki dan dikembangkan untuk proses pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Kemudian dalam buku ini sudah bagus karena adanya evaluasi pembelajaran, soal-soal dan kunci jawaban sudah tersedia, cara penilaian pun diberikan pengarahan dari sikap, diskusi, dan instrumen penilaian, sehingga sebagai guru sudah terarah cara evaluasinya. Selain itu, ada juga pengayaan dan remedial yang digunakan untuk menambah nilai ketika nilai peserta didik tidak memuaskan, atau untuk mengulang kembali ketika hasil evaluasi pertama peserta didik memang kurang memuaskan. Kemudian hal penting lagi yaitu mengenai interaksi orang tua. Hal ini dikarenakan banyak orang tua yang kurang memantau secara langsung perkembangan anak ketika di sekolah.